Konsep ekonomi pada masa dinasti Utsmaniyah, salah satu kerajaan Islam terbesar yang berdiri dari abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Ekonomi Utsmaniyah berkembang karena wilayahnya yang luas, posisi yang strategis, dan sistem pemerintahan yang rapi. Dinasti Utsmaniyah menerapkan sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah, tradisi pemerintahan Islam klasik, dan penyesuaian kebijakan modern sesuai perkembangan zaman. Konsep ekonomi Islam pada masa ini dapat dipahami melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu landasan syariah dalam ekonomi. Kebijakan ekonomi Utsmaniyah berlandaskan hukum Islam, mencakup larangan riba, kewajiban zakat, prinsip keadilan, dan orientasi kemaslahatan publik. Negara mengawasi pasar melalui lembaga hisbah untuk memastikan kejujuran timbangan adil serta mencegah monopoli yang merugikan. Yang kedua, sistem perpajakan dalam perspektif Islam. Sistem pajak Utsmaniyah mengikuti syariah namun disesuaikan dengan kebutuhan administratif. Jenis pajak utama yang pertama yaitu zakat untuk kaum muslim. Yang kedua, ziyah, pajak keamanan bagi non-muslim. Yang ketiga, kharaj, pajak tanah daerah taklukan. Yang keempat, biaya impor dan ekspor. Yang kelima, rez, pajak tambahan untuk produksi maupun perdagangan dalam negeri. Yang ketiga, sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi Utsmaniyah. Sistem tanah mengikuti 3 kategori. Yang pertama, tanah miri, tanah milik negara yang diberikan kepada rakyat untuk digarap. Kepemilikan tidak bersifat absolut, tetapi rakyat memperoleh hak guna. Yang kedua, sistem timar. Negara memberikan tanah kepada prajurit sebagai imbalan atas jasa militer. Sipahi kewajiban memungut pajak sesuai aturan syariah, menjaga ketertiban, dan menyediakan pasukan ketika dibutuhkan. Selanjutnya, tanah wakaf. Tanah wakaf berperan besar dalam menyediakan layanan sosial. Banyak tanah subur, pertokoan, pabrik, bahkan desa menjadi aset wakaf. Hingga tahun 1924, ekonomi Eropa berbasis riba tidak berhasil masuk ke kegiatan ekonomi dan pasar dunia muslim. Namun Eropa berhasil membujuk kekhalifahan Ottoman untuk meminjam uang berbunga ke bank Eropa. Upaya ini dilakukan kekhalifahan Ottoman untuk menghindari keruntuhan kerajaannya. Ini adalah kesalahan besar dari Kaisar Ottoman. Mereka masuk ke dalam sistem negara sekuler Eropa baru, di mana sistem perbankan berbunga ala Eropa ini membuat otomatis sebuah negara akan tunduk atas aturan yang dibuatnya. Sejak persetujuan damai Paris pada tahun 1856, Ottoman telah lama menguasai jazyah atau pajak atau ahlul zimmah di seluruh wilayah kekaisaran Ottoman. Tetapi Ottoman menghapus itu semua untuk Eropa, lantaran kaisar terjebak pinjaman berbunga dengan Eropa. Akibat penghapusan itu, Kaisar Ottoman melanggar perintah Allah di Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29 bahwa pajak harus diberlakukan. Padahal jazyah atau pajak dihapuskan hanya pada periode Nabi Isa alaihissalam. Keberhasilan bankir-bankir Eropa menyerang kekhalifahan Ottoman adalah salah satu contoh klasik imperialisme finansial yang menyerang negara lain dengan riba atau transaksi berbunga. Henry Kissinger juga melakukan taktik yang sama juga dilakukan kepada Republik Sosialis Uni Soviet. Jadi bukan hanya dunia Islam yang diserang dengan riba, masih banyak peristiwa penting yang terkait dengan pinjaman berbunga atau riba ini. Seharusnya semua peristiwa ini bisa membuka mata semua para pemuka agama, tetapi selalu gagal. Akibatnya, taktik mereka dilanjutkan dengan berdirinya IMF dan Bank Dunia dengan taktik yang semakin sempurna. Tidak hanya perekonomian Israel berbasis riba, tetapi mereka mengajak rezim Arab untuk menganut sistem pinjaman berbunga atau riba ini, sehingga mereka gagal mengurangi target kemiskinan, kemelaratan, dan perbudakan ekonomi. Keberhasilan para pemeras finansial keuangan Eropa Yahudi ini
menunjukkan awal keruntuhan peradaban pemerintahan Islam, diganti dengan peradaban Eropa modern sekuler. Bahwa sejak tahun 1924, bukan hanya Islam, riba atau transaksi berbunga telah menembus kehidupan ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Teruntuk umat muslim bahwa imperialisme finansial sudah lama meletakkan pisau yang tajam di tenggorokan dunia Islam. Syekh Imran Nazar Husain mengatakan bahwa syirik di zaman modern adalah riba dan transaksi berbunga. Apa yang diharamkan bagi Allah tetapi mereka menghalalkannya, itu sama saja mereka mengkhianati kitab sucinya. Apakah itu tidak termasuk syirik? Syirik bukan hanya tentang penyembahan selain Allah, tetapi juga tentang apa yang diharamkan Allah tetapi mereka menghalalkannya. Lihatlah seperti apa mereka menjemah uang berbasis kertas yang dibuat Eropa Yahudi. Tidak sedikit mereka menjadi budak untuk mendapatkannya. Di sana ada unsur eksploitasi dan ketidakadilan transaksi.